Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mimbar Misteri bersama saya Besoraikun. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan cerita mistis yang berjudul Menumbalkan Rumah Tangga Demi Harta Goib. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja masuk ke dalam cerita. Selamat mendengarkan. Sudah 3 bulan terakhir warung makan Mirna menjadi sepi. Padahal kebiasaannya selalu ramai di waktu jam makan siang. Mas, kenapa ya dengan warung kita? Padahal masakanku masih seperti biasa, ucap Mirna kepada sang suami Imran. Mungkin masakanmu itu-itu aja, jawab Imran. Mirna sangat resah. Masakan yang tidak laku ujung-ujungnya selalu dibuang atau dimakan sendiri. Mau diberikan tetangga juga ia sungkan, karena kanan kiri warung tempat tinggal mereka juga bersebelahan dengan warung makan lain. Keesokan harinya Mirna tetap membuka warungnya. Setelah 3 bulan menjadi sepi, Mirna selalu mengurangi porsi makanannya. Dek Mirna, tumben masakannya cuma sedikit, ucap Iwan pelanggan setia Mirna. Iya Wan, beberapa bulan ini memang lagi sepi, jawab Mirna. Padahal kalau jam makan siang biasanya selalu ramai. Apa orang-orang sudah bosan dengan masakanku ya? Sambung Mirna. Abang tidak pernah bosan dengan masakan Dek Mirna. Masakan Dek Mirna juga selalu enak, goda Iwan pelanggan setia Mirna. Apa jangan-jangan warung Dek Mirna ada yang, ucap Iwan menggantungkan perkataannya. Maksudnya apa? Tanya Mirna dengan heran. Maksudnya ada orang yang tidak suka ya dengan warungku, lalu buat-buat menjadi tidak laku lagi, sambung Mirna kepada Iwan. Nah, bisa jadi gitu dek. Coba Dek Mirna pergi ke orang pintar, usul Iwan. Orang pintar? Maksudnya dukun? Tanya Mirna serius. Mirna tampak kaget dengan usul dari Iwan tersebut, karena seumur-umur Mirna tidak pernah pergi ke dukun, dan tidak ada yang kenal dengan dukun manapun. Tampak Iwan menganggukkan kepalanya sambil menyuapkan nasi ke mulut. Abang punya kenalan orang pintar. Beliau tinggal di daerah pedalaman desa Beringin. Kalau Dek Mirna mau, bisa abang kasih alamat lengkapnya, ucap Iwan. Orang pintar itu juga bisa memberi Dek Mirna penglaris agar warung ini selalu ramai pengunjung, sambung Iwan. Ya udah, nanti saja. Aku tidak terlalu percaya dengan orang pintar itu. Pasti suamiku juga tidak memperbolehkan, jawab Mirna menjauh dari Iwan. Sama dengan hari-hari sebelumnya, warung Mirna tampak sepi, hanya 3 orang saja yang mampir buat makan. Sedangkan warung punya tetangga malah semakin ramai. Banyak pengunjung silih berganti untuk makan di tempat. Mirna sesekali melirik ke warung tetangga sebelah yang sedang sibuk melayani pelanggan. Tampak yang punya warung juga membalas tatapan Mirna yang tampak menyunggingkan senyum. Entah itu senyum apa. Hati Mirna sangat kesal. Jelas sekali Bu Sari sedang meledek Mirna yang warungnya sangat sepi tersebut. Padahal warung Bu Sari lah yang selalu sepi. Tapi akhir-akhir ini semenjak warung Mirna yang sepi, maka selalu bertambah pelanggan Bu Sari. Sesekali Mirna memperhatikan dari jauh. Mirna sangat hafal dengan wajah-wajah mereka, yaitu pelanggan yang biasanya makan di warungnya, tiba-tiba makan di tempat Bu Sari. Hari itu Mirna lebih awal menutup warungnya, karena sejak tadi siang
sudah tidak ada lagi yang mampir. Hanya Iwanlah pelanggan yang terakhir makan. Malam harinya, Mirna mengeluhkan kembali kepada suaminya tentang warungnya yang semakin hari semakin sepi. "Mas, aku mau kita pergi ke orang pintar untuk menanyakan tentang warung kita itu," pinta Mirna kepada Imran. "Tutup saja warungmu sementara, Mir. Penghasilan Mas insya Allah cukup saja untuk menghidupi kita berdua," jawab Imran. "Tapi Mas, sangat disayangkan kalau warung kita tutup. Aku sudah lumayan lama membuka warungnya. Sudah hampir 6 tahun, Mas," sambung Mirna tidak setuju dengan pendapat sang suami. "Mas tidak setuju, Mir, kalau kita pergi ke dukun. Lebih baik tutup saja daripada makanannya tidak laku. Itu sama saja kamu membuang modal," ucap Imran. "Namanya juga usaha, Mas. Kalau warung itu ditutup, aku tidak ada kerjaan. Apa aku harus menganggur di rumah seharian meratapi nasib kita yang tak kunjung punya anak ini, dan selalu menunggu kedatanganmu pulang setiap kerja sorenya?" jelas Mirna dengan intonasi tinggi. Imran hanya mampu terdiam. Yang dikatakan Mirna itu sangat benar. Membuka usaha warung makan itu adalah sampingan untuk mengusir dari rasa sunyi yang tidak memiliki keturunan. Mirna sangat kepikiran tentang usul dari Iwan tersebut. Semalam itu ia hanya memikirkan untuk pergi ke dukun. Kalaupun Mas Imran tidak mau pergi ke dukun, maka aku yang akan pergi seorang diri, batin Mirna yang sudah memikirkan matang-matang. Keesokan harinya Mirna tetap membuka warungnya. Dengan hati tak sabar ia menunggu Iwan datang. Padahal belum tentu Iwan akan makan di warung Mirna. Tapi Mirna tahu betul kalau Iwan pasti datang. Mirna tahu Iwan pelanggan setianya itu sejak lama menyukainya. Tapi Mirna tidak pernah menanggapinya. Walaupun Iwan beberapa kali terang-terangan menggodanya, Mirna dengan sabar menunggu jam istirahat Iwan yang notabene pekerjaannya adalah seorang kuli bangunan. Hari ini ia tidak banyak memasak lagi sama seperti hari sebelumnya. 2 orang karyawan yang biasanya membantunya pun juga ia sudah istirahatkan setelah warungnya menjadi sepi. Dan hanya sesekali dipanggil Mirna kalau ia membutuhkan. "Dek Mirna, selamat siang, pesan makan seperti biasa ya. Jangan lupa sama teh hangatnya," ucap Iwan tersenyum kepada Mirna sambil mengedipkan sebelah matanya. Dengan sikap Mirna mengambilkan pesanan Iwan tersebut. Setelah selesai membuatkan teh hangat, Mirna pun ikut duduk berhadapan dengan Iwan di meja yang sama. Mirna kebingungan memulai pembicaraannya dari mana. Ia merasa sungkan untuk bertanya kepada Iwan tentang alamat dukun tersebut. "Kenapa, Dek Mirna? Seperti gelisah begitu? Ngomong aja," ucap Iwan lebih dulu. Karena dari tadi Iwan memperhatikan Mirna yang ingin ada dibicarakan. Mirna hanya diam. Ia hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Beberapa saat Mirna hanya memperhatikan Iwan yang sedang makan. Tidak biasanya juga Iwan tiba-tiba menjadi diam. Padahal Iwan tipikal orang yang hobi ngobrol basa-basi. Saat Mirna mau berucap, tiba-tiba Iwan langsung menimpalinya lebih dahulu. "Mau minta alamat orang pintar itu," ucap Iwan sambil tersenyum yang sulit diartikan. Iya Wan," jawab Mirna menganggukkan kepalanya. Iwan hanya tersenyum sambil menatap manik Mirna. Ia langsung memberikan alamat orang pintar itu dengan membisikkan di telinganya Mirna. "Saranku, sore ini juga kamu perginya," ucap Iwan sambil meneguhkan teh terakhir. "Harus sore ini?" tanya Mirna. "Ya,"
Jawab Iwan sambil berlalu. Tanpa pikir panjang lagi, setelah Mirna menutup warungnya, ia kembali bersiap-siap untuk pergi ke seorang pintar itu. Seperti biasa, hari ini ia hanya melayani 3 orang pelanggan saja yang makan. Sangat kebetulan sang suami menelpon untuk pulang terlambat karena pekerjaannya harus diselesaikan dengan cepat. Tidak menunggu lama, setelah bersiap, Mirna langsung pergi ke alamat yang sudah diberitahu oleh Iwan. Jarak yang dituju lumayan jauh, hampir memakan waktu 1,5 jam perjalanan menggunakan mobil. Itu pun kalau jalanan mulus dan sudah hafal. Dari cerita Iwan, menuju rumah orang pintar itu sedikit melalui jalanan yang rusak dan terjal. Setelah lama menempuh perjalanan naik turun tanjakan, akhirnya Mirna sampai di tempat tujuan. Memang benar kata Iwan, kalau jalanan pedesaannya masih beraspal mulus. Berhubung rumah orang pintar itu di paling ujung, maka jalanan beraspalnya sudah tidak ada lagi. Hanya jalan yang berbatu saja. Kanan kiri terdapat hutan dan kebun-kebun warga. Semakin jauh memasuki pedesaan, maka rumah-rumah warga pun sudah tampak jarang. Hampir 2 jam perjalanan, Mirna sudah sampai di ujung jalan. Ia langsung mematikan mesin mobilnya dan memperhatikan sekitar yang hampir gelap diliputi awan senja. Sehabis ini sudah tidak ada lagi jalan yang bisa dilewati mobil. Terlihat di depan hanya jalan setapak yang ditumbuhi rerumputan liar. Saat membuka pintu mobil, hawa dingin tiba-tiba menjalar ke seluruh tubuh Mirna. Hanya Mirna saja di sana seorang diri. Warga pun sudah tidak terlihat lagi karena waktu sudah hampir maghrib. Suara-suara khas malam juga sudah mulai berbunyian. Dari jauh, Mirna memperhatikan rumah yang terlihat tidak terlalu besar yang diterangi oleh lampu templok di luarnya. Walaupun merasa takut karena seorang diri, maka ia pun dengan cepat melangkah kaki menuju rumah orang pintar itu. Mirna sudah tahu kalau rumah itu adalah punya dukun itu, karena sangat persis dengan apa yang diceritakan oleh si Iwan. Saat hendak mengetuk pintu, tiba-tiba pintu itu sudah terbuka terlebih dahulu, dan Mirna nampak kaget karena menampakkan seorang laki-laki berpawakan rendah berbaju hitam dengan wajah tanpa ekspresi. "Permisi mbah," ucap Mirna dengan gugup. Tanpa menjawab Mirna, laki-laki tua itu malah memperhatikan Mirna dari atas sampai bawah. Mirna yang tampak seksi dan glamor menampilkan kesan orang kaya dengan perhiasan di tangan kanan kirinya hanya emas imitasi saja. Orang pintar yang bernama Mbah Wiro itu juga tengah memperhatikan mobil Mirna yang ia kredit setahun lalu. "Sendiri?" tanya Mbah Waro. "Iya mbah," jawab Mirna sambil menelan ludah. "Masuk," ucap Mbah Waro. Mirna tampak ragu, tapi ia sudah terlanjur datang jauh-jauh dari kota untuk ke sini. Selain ia ingin mendapatkan penglaris, ia juga mau minta keturunan kepada orang pintar tersebut. Karena dari cerita Iwan, orang pintar ini bisa memberikan apa saja yang kita mau. Setelah selesai menceritakan keluh kesah tentang warungnya, orang pintar itu sama sekali tidak menanggapi apapun. Fokusnya pada wajah Mirna saja. "Gimana menurut mbah?" tanya Mirna. "Coba kamu gali tanah di depan warung pojok kanan. Di sana ada seseorang yang sengaja menanam seutas tali pocong," jawab Mbah Waro dengan suara paraunya. "Siapa orangnya mbah?" tanya Mirna. Mbah Waro nampak tersenyum memperlihatkan gigi-gigi beliau yang menghitam. Mirna nampak bergidik ngeri melihat Mbah Waro yang tiba-tiba tertawa cekikikan. Tanpa menjawab, Mbah Waro kembali menutup seperti kertas yang dipegang beliau. "Nanti kamu tahu sendiri siapa orangnya,"
Jawab Mbah Waro. Tapi kamu juga memiliki keberuntungan yang sangat besar. Ada sesuatu yang sangat berharga tertanam di bawah sana. Lanjut Mbah Waro. Apa itu Mbah? Tanya Mirna penasaran. Harta karun gaib. Jawab Mbah Waro sambil menatap Mirna. Mirna terkejut atas penuturan Mbah Waro. Ia pun tidak menyangka ada harta yang tertanam di depan warungnya. Baginya tidak sia-sia ia mendatangi rumah Mbah Waro jauh-jauh. Karena baginya Mbah Waro adalah penyelamat dan keberuntungan baginya. Terus saya harus bagaimana Mbah? Tanya Mirna. Nanti kau ambil dulu tali pocong itu lalu serahkan lagi ke sini. Jawab Mbah Waro. Mirna mengangguk-angguk tanda mengerti. Mirna segera ingin berpamitan karena ia tahu hari semakin gelap. Lalu dengan harta karun itu bagaimana Mbah? Atau bisa langsung diambil? Tanya Mirna. Tidak bisa. Karena mengambilnya harus pakai syarat. Jawab Mbah Waro. Syaratnya apa Mbah? Tanya Mirna dengan penasaran. Mbah Waro tidak menjawabnya. Mbah Waro hanya diam saja. Kalau sudah tali pocong itu diambil, langsunglah bawa ke sini, sekalian datang bersama suamimu. Kesepakatannya hanya ada di kalian berdua. Jelas Mbah Waro. Kesepakatan? Iya, kalau mau harta karun itu kalian berdua harus sepakat dengan syaratnya. Jelas Mbah Waro. Mirna hanya berhooh panjang sambil menganggukkan kepalanya. Mau tidak mau ia harus membawa suaminya ke sini bagaimanapun caranya. Sesekali ia tersenyum tidak sabar ingin memiliki harta karun yang terpendam itu. Dari penjelasan Mbah Waro, hartanya itu tidak sedikit. Dan kalau dilihat secara langsung memang tidak kelihatan. Hanya memakai mata batin saja. Kalau mau mengambil harta gaib itu harus memakai syarat. Entah apa syaratnya Mirna belum mengetahui. Ia harus secepatnya menggali tanah itu terlebih dahulu untuk mengambil seutas tali pocong yang mengakibatkan warungnya menjadi sepi tersebut. Entah siapa orang yang tega berbuat jahat padanya dengan membuat warungnya tidak laku. Tetapi Mirna menduga ialah orang yang merasa tersaingi olehnya. Mirna berpamitan secepatnya kepada Mbah Waro. Ia melihat jam di pergelangannya sudah menunjukkan pukul 18.30 yang sudah melewati waktu maghrib sedari tadi. Tapi Mirna sama sekali tidak mendengar azan. Karena rumah Mbah Waro berjauhan dengan masjid maupun rumah warga. Saya pamit pulang dulu Mbah. Ucap Mirna hendak berdiri. Kenapa tidak bermalam di sini saja? Tawar Mbah Waro sambil mengelus jenggotnya yang panjang. Tidak usah Mbah, mungkin saat ini suami saya sudah menunggu di rumah. Jelas Mirna merasa takut atas tawaran Mbah Waro. Karena di sini dia tidak ada siapapun. Mirna nampak takut kalau Mbah Waro berani macam-macam kepadanya. Memang berani pulang sendirian melewati jalan hutan dan kebun-kebun. Apalagi di sini rumah warga saling berjauhan. Jelas Mbah Warno menakut-nakuti Mirna. Berani saja Mbah. Jawab Mirna secepatnya berdiri dan melangkah kaki ke arah pintu. Mbah Waro ikut keluar mengantarkan Mirna. Tubuh renta dan sedikit bungkuk itu sangat menyeramkan ketika berada di kegelapan malam. Suara jangkrik nyaring saling bersahutan di semak-semak yang rimbun mengelilingi rumah Mbah Waro. Kalau takut jangan dipaksa pulang, ucap Mbah Waro sambil menyentuh tangan Mirna. Mirna kaget bukan kepalang, bahkan ia tidak sengaja berteriak. Mbah Waro yang melihat ekspresi Mirna tertawa cekikikan. Angin kencang berhembus tiba-tiba. Langit yang hitam tidak berbintang. Tandanya hujan akan segera turun. Bulu kuduk Mirna meremang dan bergidik ngeri.
Ia takut terjadi apa-apa nanti untuk di jalan. "Saya pamit pulang, Mbah, permisi," ucap Mirna langsung membuka pintu mobil dan langsung menutupnya. Saat sorot lampu mobil Mirna menghadap ke jalanan yang gelap, ia melirik ke kanan kiri jalanan. Mirna ingin segera sampai di pedesaan yang terdapat banyak rumah warga, agar jantungnya tidak selalu berdegup kencang karena ketakutan. Mirna menancap gas selaju mungkin sebisanya. Berhubung jalanan yang terjal dan berbatu, maka mobil tidak bisa melaju dengan maksimal. Jalanan yang gelap tanpa penerangan. Sesekali Mirna melirik ke cermin untuk memastikan tidak ada yang ikut dengannya di bangku belakang. Suara petir mengagetkan Mirna disertai dengan turunnya hujan. Dedaunan di pinggir jalan nampak melambai-lambai mengiringi kepulangan Mirna. Mirna tampak lega karena ia sudah memasuki pedesaan yang rumahnya mulai padat. Sesampainya di rumah, sang suami menunggu Mirna dengan harap-harap cemas. Karena sejak tadi siang suaminya mencoba menelpon tetapi ponsel Mirna tidak aktif. Karena sewaktu di desa sinyal naik turun tidak memadai. "Dari mana kamu, Mir?" tanya Imran saat Mirna baru keluar dari mobil. "Dari orang pintar itu," desak Imran. "Iya, Mas. Sebaiknya malam ini juga kita berdua menggali tanah di depan warung kita. Karena kata orang pintar tersebut memang ada orang yang tidak suka dengan usaha kita," jelas Mirna panjang lebar. "Astaga Mirna, kamu percaya dengan dukun itu?" tanya Imran dengan wajah marah. Mirna menghiraukan pertanyaan Imran. Ia lalu segera pergi ke gudang untuk mencari cangkul. Mirna menarik tangan Imran untuk menuju warung yang terletak di depan rumah mereka. Mirna memaksa Imran untuk secepatnya menggali. Dengan terpaksa Imran menuruti perintah sang istri. Selang beberapa menit dan tidak terlalu dalam, akhirnya mereka berdua menemukan kantong plastik yang berisikan seutas tali pocong. Mirna dan Imran mereka terkejut secara bersamaan. "Nah, benar kan apa kata orang pintar itu?" ucap Mirna langsung mengambilnya. Imran yang awalnya tidak percaya tentang orang pintar tersebut, kini malah ikut percaya karena terperdaya dengan ucapan Mirna. Malam itu mereka langsung ke rumah untuk istirahat. Dalam pikiran masing-masing mereka menerka-nerka siapa pelakunya. "Mas, sore ini cepat pulang ya. Ikut aku ke orang pintar itu untuk menyerahkan tali pocong," ucap Mirna memohon kepada Imran. Tanpa mengiyakan, Imran hanya menganggukkan kepalanya. Tentu saja Imran mau ikut, karena sejak tadi malam Mirna menjelaskan tentang harta karun gaib yang tertanam di tanah warung milik mereka. Imran yang tidak percaya tetapi harus ikut, karena Mirna terus-menerus memaksa dan tidak sabar dengan syarat yang diberikan oleh Mbah Waro agar bisa memiliki harta karun tersebut. Hari itu Mirna tidak membuka warung. Ia hanya di rumah seharian sambil memikirkan syarat yang diajukan oleh Mbah Waro. "Apapun syaratnya harus aku memiliki harta karun gaib itu," batin Mirna sambil tersenyum. Sore sekitar pukul 5 disertai gerimis, Mirna dan Imran pergi ke orang pintar itu. Mereka hanya diam saja saat di perjalanan. Sedangkan Mirna tidak hentinya tersenyum memikirkan ia bakal menjadi orang kaya setelah mendapatkan harta gaib. Mirna sudah lupa dengan tujuan awal yang hanya ingin bertanya tentang warungnya dan ingin mendapatkan penglaris. "Mas, nanti harus setuju dengan persyaratan yang diajukan Mbah Waro ya, biar kita cepat kaya," ucap Mirna sambil menampakkan wajah sumringahnya. "Tergantung syaratnya apa dulu," jawab Imran. "Ini benar gak jalannya? Ini kita sudah tak di jalan beraspal lagi," sambung Imran tanpa ragu. "Benar kok Mas, jalannya terus sampai ujung sana," jawab Mirna.
Berani juga ya kamu tadi malam pulang sendirian di jalan sepi begini. Rumah warga sudah tidak ada lagi dilewati, ucap Imran memecahkan keheningan malam. Mirna hanya tertawa saja menanggapi perkataan sang suami. Tidak beberapa lama mereka sudah sampai di tempat Mbah Waro. Rumah kecil dengan penerangan yang sangat minim. Permisi Mbah, ini saya Mirna datang, ucap Mirna sambil mengetuk pintu. Terdengar dari dalam suara kaki yang sedang menuju ke depan. Tampak Mbah Waro tersenyum sembari mempersilahkan masuk. Imran yang sejak tadi hanya diam nampak kaget dengan Mbah Waro. Mirna menyerahkan bungkusan plastik tersebut kepada Mbah Waro. Tanpa basa-basi, Mirna langsung menanyakan tentang syarat agar bisa mendapatkan harta gaib. Mbah Waro tertawa nyaring sambil mengatakan, "Ternyata kau tidak sabaran. Kalian harus sepakat dulu dengan syaratnya, maka baru kalian bisa mendapatkan harta gaib itu," jelas Mbah Waro. "Iya Mbah, syaratnya apa dulu?" tanya Mirna. "Kalian berdua harus cerai." Mirna dan sang suami sangat terkejut dengan syarat yang diajukan oleh Mbah Waro. Imran begitu mendengar syaratnya, ia menolak mentah-mentah. Ia tidak mau bercerai dengan Mirna hanya demi harta gaib tersebut. "Maaf Mbah, saya tidak bisa dan saya menolak. Saya tidak mau menumbalkan rumah tangga saya," tutur Imran sembari berdiri dan menarik tangan Mirna menuju keluar. "Tunggu dulu Mas, mungkin Mbah Waro akan menawarkan syarat yang lain. Coba kita dengar dulu," ucap Mirna membujuk Imran. Imran yang tampak marah mencoba tenang atas bujukan dari Mirna. Mereka berdua kembali duduk. Sedangkan Mbah Waro hanya tersenyum sambil memperhatikan sepasang suami istri yang sedang tidak baik-baik saja. "Apa nggak ada syarat lain Mbah?" tanya Mirna. "Tidak ada. Keputusan hanya ada di kalian berdua saja. Kalau mau harta tersebut maka kalian berdua harus bercerai," jelas Mbah Waro menatap Mirna sembari meyakinkan bahwa harta gaib itu tidak sedikit. Mirna hanya diam menatap sang suami, sedangkan ia merasa sudah tidak sabar ingin memiliki harta gaib itu. Tetapi Mirna berpikir, masa ia harus mengorbankan rumah tangganya? Syarat yang tidak masuk akal, batin Imran berkata. Imran yang terus memperhatikan Mbah Waro merasa curiga. Sedari tadi Mbah Waro terus menatap Mirna, sedangkan Mirna mungkin tidak merasa dia diperhatikan oleh Mbah Waro itu. Mbah Waro sangat tahu kalau Mirna sangat menginginkan harta tersebut. Maka dengan itu Mbah Waro terus memberi harapan keberuntungan besar kepada Mirna. "Terserah kalian berdua saja, tetapi begitulah syaratnya," tutur Mbah Waro. "Itu bukan syarat Mbah, tapi itu menumbalkan," jawab Imran dengan intonasi tinggi. Mbah Waro hanya tertawa sambil berkata, "Hartanya tidak sedikit. Kalau kalian bercerai hartanya bisa dibagi dua, maka kalian sama-sama menjadi kaya." "Tidak Mbah, saya tidak mau," jawab Imran tegas. Mirna hanya diam saja. Ia tidak bisa memutuskan secara sepihak karena ia juga tidak tega dengan Imran. "Ayo Mirna, kita pulang saja," ajak Imran kembali menarik tangan Mirna. "Ya sudah Mbah, kami berdua pamit pulang," ucap Mirna berpamitan dengan Mbah Waro. "Silahkan, tapi pikirkanlah terlebih dahulu. Kalau setuju dengan syarat yang sudah saya ajukan, segeralah kembali ke sini," ucap Mbah Waro kembali mengingatkan bahwa ada harta karun gaib yang terpendam di dalam warung Mirna. "Keberuntungan besar ada di tanganmu Mirna," sambung Mbah Waro sambil mengasihkan sesuatu ke tangan Mirna. Mirna tidak tahu jelas apa yang diberikan Mbah Waro. Ia langsung memasukkannya ke dalam tas. Imran sedari tadi sudah masuk ke mobil terlebih dahulu. Ia sangat marah dan tidak percaya kepada orang tersebut. Bisa aja ia
Karena menyukai Mirna, maka memberikan syarat yang harus dengan menumbalkan rumah tangga. "Sudahlah Mir, kamu jangan percaya dengan dukun itu," ucap Imran sembari melajukan mobilnya membelah pekatnya malam. Mirna hanya diam saja. Ia pun juga tidak mau sebenarnya bercerai dengan sang suami. "Kamu jangan lagi datang ke tempat dukun itu, apalagi sendirian. Bahaya Mir, kamu itu perempuan. Letak rumah Mbah Waro itu jauh dengan orang. Mas takut kalau dukun itu berlaku jahat padamu," jelas Imran. "Iya Mas," jawab Mirna dengan singkat. Sesampainya mereka di rumah, Mirna tampak murung. Ia kepikiran dengan harta gaib itu karena terus diiming-imingi oleh Mbah Waro. Tetapi ia juga dilema bagaimana caranya agar bisa tidak harus cerai dengan suaminya. Imran yang sejak tadi sudah tertidur nampak sangat pulas. Dengan hati-hati Mirna turun dari ranjang untuk mengambil tasnya di ruang tamu. Mirna belum memeriksa apa yang diberikan oleh Mbah Waro. Segera ia membuka tasnya dan terlihat sebuah botol kecil berisi minyak. Entah ini yang dimaksudnya untuk apa. Mirna lupa untuk menanyakannya karena tergesa-gesa saat pulang tadi. Mirna berpikir ia akan pergi lagi ke tempat Mbah Waro kalau suaminya lembur kerja agar Imran tidak bisa melarangnya, hanya untuk menanyakan buat apa minyak tersebut. Paginya Mirna langsung bersiap untuk membuka warung makannya. Ia sangat bersemangat. Pikirnya tali pocong itu adalah sebab warungnya menjadi sepi. Setelah selesai masak dengan menu yang tidak terlalu banyak dahulu karena saran dari Imran. Selepas seperginya Imran ke tempat kerja, kembali Mirna berkutat dengan warungnya. Sengaja ia membuka warung agak siang agar tidak terlalu lama menunggu Iwan. Mirna ingin menceritakan semua kejadian yang dialaminya dan warungnya setelah ia pergi menemui Mbah Waro. Sekitar jam 10 pagi Mirna sudah rapi menjaga warung. Ia sangat berharap hari ini dengan dagangannya laris manis seperti dulu. Hampir waktu zuhur, hanya satu pelanggan saja yang dari tadi makan. Mirna merasa heran, padahal tali pocong itu sudah diambilnya dan dibuang ke tempat Mbah Waro. Entah itu dibuang Mbah Waro ataupun hanya beliau simpan. Mirna menatap warung Busari yang tampak ramai sewaktu makan siang. Mirna berpikir bahwa Busari yang menanam tali pocong itu. Tapi Mirna menepis semua itu karena di sekitar warungnya memang banyak juga mempunyai usaha warung makan. Entah siapa orangnya. Batin Mirna sangat marah karena membuat usahanya menjadi sepi. Dari kejauhan terlihat Iwan sedang berjalan menuju warung Mirna. Tampak Iwan menyunggingkan senyuman kepada Mirna. "Apa kabar Dek Mirna? Kenapa kemarin warungnya tutup?" tanya Iwan sembari duduk. "Iya, kemarin aku dan Mas Imran pergi," jawab Mirna sekenanya. "Pergi kemana?" tanya Iwan. "Ke tempat orang pintar itu," jawab Mirna seadanya. "Terus gimana?" tanya Iwan. Mirna menceritakan dari awal hingga akhir yang membuat warungnya menjadi sepi. Ia juga menceritakan tentang adanya harta karun gaib yang terpendam di dalam warungnya. "Terus syaratnya apa di Mirna?" "Syaratnya aku dan Mas Imran harus cerai," jelas Mirna. Iwan nampak terkejut sambil terbatuk-batuk mendengar penuturan Mirna. Tetapi sesaat setelah Mirna pergi dari hadapan Iwan, nampak Iwan tersenyum aneh sambil berkata, "Bagus sekali." Malam itu entah kenapa Mirna sangat gelisah, selalu kepikiran dengan harta karun gaib itu. Bahkan saat sang suami pulang pun ia hanya menghiraukannya saja. Hari-hari yang dilalui Mirna tampak hambar selalu dibayang-bayangi dengan syarat yang diajukan oleh Mbah Waro waktu lalu. Minyak yang diterima Mirna masih ada di dalam tasnya. Ia pun belum sempat untuk kembali mendatangi rumah Mbah Waro karena sang suami selalu pulang cepat. "Mas, aku mau bicara dengan kamu," ucap Mirna saat sedang di kamar.
Bicara saja, jawab Imran lembut. Aku minta cerai. Apa-apaan kamu, Mirna? Jangan dijadikan alasan hanya demi harta yang tidak pasti itu. Bisa saja dukun itu berbohong. Jelas Imran menampakkan kemarahan. Mirna yang sedang kalut karena kepikiran harta dan kepikiran tentang warungnya yang masih saja menjadi sepi, maka ia pun memilih jalan untuk bercerai karena sudah terperdaya oleh Mbah Waro. Bukan itu, Mas. Aku merasa hubungan kita tidak bisa dipertahankan lagi. Aku sudah memasuki pernikahan ke-6. Kita pun belum juga dikaruniai anak, tutur Mirna. Imran hanya diam, tapi ia sangat mencintai Mirna. Ia pun sudah menerima Mirna apa adanya. Soal anak, bisa saja Tuhan kapanpun waktunya akan memberikan mereka keturunan. Aku tidak percaya hanya anak alasanmu. Sejak beberapa hari kau kenal dengan dukun itu, maka kulihat kau juga mulai berubah. Setiap harinya kau hanya membicarakan harta gaib yang tak pasti itu, ucap Imran tak kalah nyaring. Kamu lihat sendiri kan, warungmu masih sepi, padahal tali pocong itu sudah diambil. Kau itu dibohongi, Mirna, sambung Imran sembari meninggalkan Mirna. Tapi Mas, sudah Mirna, sanggah Imran. Mirna hanya berdiam diri di kamar, sedangkan Imran pergi ke ruang tamu untuk menenteramkan emosinya. Paginya masih seperti biasa. Mirna selalu melayani Imran menyiapkan makanan. Tapi kali ini Mirna hanya diam. Tidak seperti sebelumnya yang selalu membicarakan tentang warungnya atau harta gaib. Jangan diam saja, Mirna. Aku hanya memintamu untuk selalu bersama denganku, dan jangan lagi meminta aku untuk menceraikanmu, ucap Imran sembari mencium pucuk kepala Mirna sebelum pergi bekerja. Sebaiknya kamu istirahat saja hari ini, tidak perlu membuka warung, sambung Imran. Imran hanya staf biasa yang mempunyai gaji tidak terlalu besar, tapi kalau untuk menghidupi keluarga mereka sehari-hari masih bercukupan. Mirna mengembuskan nafas berat. Ia pun merasa capek sebenarnya selalu memikirkan usaha dan harta gaib itu. Baginya ini bukan menumbalkan rumah tangganya, tapi begitulah syaratnya. Tapi Imran terus bersikeras dan menyebut sama dengan tumbal. Bahkan harus bercerai dahulu kalau harus mendapatkan harta itu. Sangat aneh, ucap Imran waktu itu. Mirna memang tidak membuka warungnya hari ini, karena ia pun merasa malas harus melihat warung-warung punya tetangga terus ramai pengunjung. Pagi itu Mirna berinisiatif untuk pergi keluar untuk membeli bahan pokok di toko sembako. Saat setelah selesai berbelanja di toko sembako, Mirna langsung pulang. Tapi baru saja melangkah kaki keluar, tiba-tiba ia bertemu dengan Bu Sari. Mbak Mirna, habis belanja juga ya? Sapa Bu Sari sambil basa-basi. Iya Bu, jawab Mirna sekenanya. Mbak Mirna kenapa warungnya sering tutup? Tanya Bu Sari. Hanya malas saja Bu untuk buka, jawab Mirna malas untuk menanggapinya. Oh begitu ya, jawab Bu Sari tersenyum. Ya sudah ya Bu, saya duluan, sambung Mirna secepatnya berlalu meninggalkan Bu Sari yang suka penasaran. Mirna merasa ia sedang diledek oleh Bu Sari, karena Bu Sari jelas saja tahu alasan kenapa ia sering tutup, karena sudah tidak ramai lagi pengunjung yang datang. Apa-apaan sih Bu Sari ini? Batin Mirna. Mirna merasa dongkol dengan pertanyaan Bu Sari dan sikap Bu Sari sewaktu di toko sembako tadi. Ia merasa dugaannya benar-benar ada sangkut pautnya Bu Sari dengan tali pocong yang digalinya waktu lalu. Malamnya Mirna masih mendiamkan sang suami. Ia merasa kesal kepada Imran karena permintaannya kemarin malam ditolak mentah-mentah. Dari hati Mirna yang paling dalam, entah mengapa ia merasa perceraian ini adalah waktunya. Kalau ia cerai dengan Imran, ia bisa sendiri membuka usaha dan Mirna sudah merasa bisa hidup tanpa Imran.
Apalagi sekarang ia merasa terjamin kalau sudah bercerai, maka ia akan mendapatkan rezeki yang sangat besar. Mas, aku mau sewa tempat usaha buat buka warung makan lagi, pinta Mirna. Terus warung yang di depan buat apa? Kan juga luas tempatnya, jawab Imran. Aku gak mau tetanggaan dengan warung makan Bu Sari, jelas Mirna. Memangnya kenapa? Bu Sari baik kok orangnya, jawab Imran. Kamu tak perlu lagi percaya dengan dukun itu. Dimanapun letak warungmu, kalau rezekinya sudah ditentukan, ya segitu juga takarannya, Mirna, jelas Imran yang tidak setuju dengan usul Mirna yang menginginkan menyewa tempat untuk membuka usaha kembali. Kamu tahu kan, Mirna, kita ini masih banyak cicilan. Mobil dan rumah yang kita tempati ini saja belum lunas, terang Imran menampakkan muka marah. Rumah ini saja sangat menjadi beban pikiran bagi Imran. Lalu Mirna malah meminta dibelikan mobil yang bulanannya lumayan tinggi. Dan lagi Mirna kembali meminta disewakan tempat warung makan. Sangat membuat Imran kesal. Iya Mas, tapi niat aku ini kan baik. Aku meminta disewakan untuk membuka usaha agar bisa membantu kamu mencari nafkah, terang Mira. Kan biasanya aku juga bantu nambahin bayar cicilan rumah dan mobil, sambung Mirna menatap sinis Imran. Imran tersinggung atas penuturan Mirna barusan. Tidak merasa Imran menggenggam tangannya dan memukulkan ke dinding. Memang benar yang diucapkan Mirna selama ini. Memang ia juga ikut membantu dalam pembayaran cicilan, tetapi itu hanya sedikit. Sisanya Imran yang memikirkan bagaimana caranya agar bisa memenuhi setiap bulannya. Siangnya Mirna kembali tutup. Ia juga sudah mulai malas-malasan untuk kembali membuka warungnya. Seharian ia hanya uring-uringan di kamar. Imran pun dicuekin olehnya. Ia menghiraukan kembali suaminya karena menghindari untuk berdebat. Hai Dek Mirna, sapa Iwan saat melihat Mirna sedang menyiram tanaman di depan warungnya. Iwan, kok rapi banget? Datang dari mana? Tanya Mirna. Datang dari rumah Mbah Waro, jawab Iwan sambil tertawa. Ngapain? Tanya Mirna kembali. Minta tolong, ingin dijodohkan dengan seseorang, jawab Iwan. Terus gimana? Tanya Mirna dengan penasaran. Tak lama lagi jadi milikku, jawab Iwan dingin sambil berlalu. Mirna merasa tidak enak dengan Iwan karena menanyakan tadi. Ia merasa raut wajah Iwan berubah menjadi dingin, lalu langsung pergi. Padahal menurut Mirna, ia rasa tidak ada salah berbicara. Iwan pun sering curhat kepadanya. Dan Mirna pun juga tidak segan untuk bercerita tentang rumah tangganya dengan Imran yang tampak sangat bahagia.